sampai Bang Zul. Oh ya. Mohon maaf mengambil waktu dari zikir bapak-bapak sekalian, ibu-ibu. Nanti semoga bisa dilanjutkan kembali zikirnya setelah beberapa yang disampaikan ini, insyaallah. Bapak dan ibu sekalian yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, alhamdulillah kita tidak henti-hentinya bersyukur atas nikmat yang begitu banyak berlimpah kepada kita. Terlalu banyak seorang pun di antara hamba yang mampu menghitung nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepada ibu sekalian, rahimakumullah, melanjutkan apa yang kemarin kita kaji bersama, bahwa sebagaimana banyak orang di kehidupan dunia ini memperhatikan keselamatannya, maka Islam sebagai agama yang sempurna sangat memperhatikan keselamatan di mana? Di dunia dan di akhirat. Di dunia dan di akhirat. Dan sudah disampaikan kemarin kisah yang terjadi antara tiga khulafa. Terjadi dialog di antara mereka, Abu Bakar, Umar, dan Utsman radhiyallahu anhu. Yang dari situ diketahui ada hadis Nabi SAW. Beliau bersabda, "Man qabila minni al-kalimata allati 'aradtuha 'ala 'ammi fa abaha faqad najah." Siapa yang menerima seruan dakwahku yang dahulu ditolak oleh pamanku, maka dia akan selamat. Maka apa yang disampaikan oleh Nabi SAW ini mengisyaratkan tentang kunci keselamatan. Di mana? Di dunia dan di akhirat. Bapak dan ibu sekalian rahimakumullah, untuk menjadi seorang hamba yang selamat, hendaklah ia bertauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertauhid yang artinya mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam semua penghambaan dirinya kepada Allah. Mengesahkan Allah dalam ketuhanan. Tidak ada yang menciptakan kecuali Allah. Tidak ada yang memberi rizki kecuali Allah. Tidak ada yang mengatur segenap alam semesta begitu teratur seperti Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan seterusnya. Juga mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam al-asma wa sifat, bahwa Allah punya nama-nama, Allah punya sifat-sifat yang tidak serupa dengan makhluknya. Serta mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap ibadah. Inilah yang disebut dengan tauhid, dengan tiga aspeknya. Bertauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karenanya kalau kita cermati, sesungguhnya di negeri kita ada Pancasila, ya. Pancasila. Sila pertamanya masih ingat nggak, Pak? Apa itu sila pertama? Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Maha Esa itu artinya Maha Tunggal. Maka mestinya kaum muslimin yang mempelajari Islam dengan baik, mengkaji ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Rasul SAW, mereka mestinya adalah orang yang paling bisa memahami dan paling mudah mengamalkan tauhid yang selaras dengan sila ini. Maka dari sisi ini sebetulnya di negeri kita itu sudah membuka lebar agar kita betul-betul mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Maha Esa. Dan alhamdulillah, ketika kita berada di negeri kita tercinta, alhamdulillah, tidak sulit insya Allah bagi kita untuk senantiasa berupaya mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam semua komponen tauhid. Bapak dan ibu sekalian rahimakumullah, ungkapan Nabi tadi,
Ungkapan Nabi dalam hadis tadi yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, siapa yang menerima seruan dakwahku yang dulu ditolak oleh pamanku, maka dia menerima, dia akan selamat. Kalau dia tidak menerima, maka terjadilah apa yang terjadi pada diri paman Nabi, yaitu Abu Talib. Diriwayatkan dalam banyak sekali jalur periwayatan yang valid, sahih, diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Muslim, sampai Ibnu Hibban, bahwa Rasulullah SAW yang sangat mencintai pamannya, ternyata pamannya yang dalam keadaan sudah sangat kritis di atas kasur pembaringan terakhirnya. Di atas kasur itu pula lah Abu Talib, paman Nabi, menghembuskan nafas terakhirnya. Maka Nabi dengan ketulusan, dengan hikmah, dengan sabar, beliau mengatakan, ya ammi qul la ilaha illallah. Wahai pamanku, ucapkan la ilaha illallah. Di kalimat tauhid, tidak ada yang berhak untuk disembah kecuali engkau. Ucapkan wahai pamanku, la ilaha illallah, kalimatan, sebuah kalimat, uhajju laka biha indallah, aku akan memberikan pembelaan untukmu kelak di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kalimat tersebut. Seakan-akan Nabi SAW menyatakan kunci keselamatan engkau wahai paman nanti di hadapan Allah adalah dengan ikrar kalimat tauhid. Karena sudah berada di penghujung ayat. Ternyata di posisi tersebut, di sudut yang lain ada Abu Jahal, Amr bin Hisham ibn al-Mughirah, dan juga Abdullah bin Abi Umayyah ibn al-Mughirah. Yang keduanya waktu itu adalah tokoh kesyirikan di kota Mekah. Keduanya berkata menentang ajakan Muhammad SAW. Abu Talib, ya Abu Talib, targhabu an millati Abdul Muttalib. Kau akan benci agama kakek moyangmu Abdul Muttalib. Kalau disebut nama Abdul Muttalib di kota Mekah, beliau adalah tokoh nomor satu. Ya, tokoh nomor satu Quraisy di kota Mekah waktu itu adalah Abdul Muttalib. Sampai-sampai waktu itu tidak ada yang menghadapi Abraha, penguasa lalim dari Yaman yang akan menghancurkan Ka'bah dengan tentara bergajahnya. Yang menghadapi Abraha hanya Abdul Muttalib sendirian waktu itu. Maka Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah sebelum masuk Islamnya, karena nanti belakangan Abdullah bin Abi Umayyah yang menjadi penggagal tauhidnya Abu Talib masuk Islam. Abu Jahal tidak. Tetapi kedua tokoh kesyirikan ini justru menentang Abu Talib untuk mengikrarkan kalimat tauhid. Dan ini menunjukkan bahwa kalimat tauhid yang dipahami oleh kaum musyrikin jahiliyah dulu lebih daripada kaum musyrikin, sebagian kaum musyrikin zaman sekarang. Kita sedih ya kalau kemudian kita melihat ada orang-orang yang mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah, tapi di waktu bersamaan dia sedang terjatuh dalam kesyirikan. Dia mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah, tapi di waktu bersamaan dia sedang melakukan kesyirikan. Sayang sekali. Dia mengucapkan la ilaha illallah ini mungkin ratusan bahkan ribuan kali, tapi sayangnya dia tujukan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa demikian? Karena mereka yang seperti itu mengucapkan la ilaha illallah, yang artinya tidak ada ilah berhak disembah kecuali Allah, tetapi justru sedang melakukan kesyirikan karena mereka tidak mengerti hakikat makna la ilaha illallah. Sementara dulu orang Quraisy, di mana Nabi Muhammad SAW diutus, untuk mengucapkan satu kali saja, pikir-pikir dulu. Dengan satu kali mengucapkan la ilaha illallah, artinya masuk ke dalam Islam, konsekuensinya meninggalkan semua bentuk kesyirikan. Karena waktu itu ada 360 patung berhala di dinding Ka'bah.
360 patung berhala di sekitar dinding. Ajakan Nabi untuk mengikrarkan la ilaha illallah. Di sisi yang lain ada Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah. Jangan terus. Dan Nabi tidak ribut ya. Jangan ganggu dakwahku kepada pamanku. Enggak ada begitu sama sekali. Nabi SAW tulus saja, konsentrasi. Target utamanya adalah agar dakwah tauhid, hidayah tauhid sampai kepada pamannya. Diulang lagi oleh Nabi, wahai paman, ucapkan la ilaha illallah, sebuah kalimat yang dengannya aku akan meminta pembelaan bagi engkau di sisi Allah. Lagi-lagi Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah waktu itu menghalangi Abu Talib untuk mengikrarkan tauhid. Sampai terhembus nafas terakhir Abu Talib, sayang sekali belum mengikrarkan la ilaha illallah. Ya. Maka Rasulullah SAW berstatement waktu itu, la astaghfiranna laka ma lam unha an. Wahai paman, sungguh aku akan memintakan ampunan untuk engkau selama belum dilarang bagiku. Ternyata benar, tidak lama dari itu turun firman Allah Subhanahu wa ta'ala, masih di momen yang sama. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat At-Taubah ayat 113, nomor maktab kita ini. Gampang dihafal. Nanti bapak-bapak lihat ya. Surat At-Taubah surat ke-9, ayatnya ayat maktab kita ini. Ayat 113. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Ma kana lin-nabiyyi wal-ladzina amanu an yastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim." Tidak diperkenankan bagi nabi, tidak pula diperkenankan bagi hamba yang beriman untuk memohonkan ampun bagi orang-orang yang meninggal dunia di atas kesyirikan, meskipun mereka adalah orang-orang terdekat. Gak boleh. Setelah jelas kepadanya bahwa mereka terancam menjadi penghuni neraka jahim. Apakah seseram itu? Iya. Ustadz jangan ekstrim-ekstrim lah. Ini bukan urusan Ustadz yang menyampaikan. Nanti ayatnya dilihat. Karena memang Allah Subhanahu wa ta'ala menentukan hak tertinggi, prerogatif Allah Subhanahu wa ta'ala adalah tauhid. Jangan berbuat syirik, apapun itu, dalam bentuk ucapan, keyakinan, perbuatan. Jangan. Kalian tidak selamat. Terlalu banyak ayat Al-Quran menjelaskan, termasuk yang tadi pada rakaat kedua, di ayat terakhir dibaca oleh imam pada salat subuh kita baru tadi. فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Siapa yang mengharapkan perjumpaan indahnya bersama Allah nanti di hari kiamat, maka hendaklah dia beramal salih sesuai dengan tuntunan Nabi SAW, dan jangan berbuat kesyirikan kepada siapapun selain Allah. Makanya Bapak dan Ibu sekalian rahimakumullah, ini harus kita perhatikan. Dan izinkan saya masuk sedikit di sini dalam konteks kita sebagai para orang tua. Kita punya anak-anak, kita punya cucu. Kalau insya Allah kita ini merasa, alhamdulillah Ustaz, tenang Ustaz, saya sudah kenal tauhid, saya juga sadar saya tidak boleh terjatuh dalam kesyirikan, alhamdulillah, kami insya Allah percaya. Tapi izinkan kami mengingatkan bahwa kita punya anak cucu yang tidak ada jaminan mereka tidak tergeser dari tauhid yang ternyata kemudian terjatuh dalam syirik. Nanti boleh dilihat lagi. Tadi surat At-Taubah ayat berapa? 113. Nanti bisa dilihat firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Baqarah, surat yang keberapa? 2. Yang pertama Al-Fatihah ya, yang kedua Al-Baqarah. Dalam surat Al-Baqarah ayat 132, bukan 123 ya, 132 dan 133. Dicatat di dalam memori. Biasanya kalau dalam keadaan
semi ngantuk itu gampang menanamkan sesuatu. Saya begitu dapat dari psikolog. Ustadz, kalau menanamkan sesuatu untuk anak itu, salah satu waktu yang efektif adalah saat mereka sadarnya belum 100%. Baru bangun tidur atau masih ngantuk. Jadilah anak yang soleh, jadilah penghafal Al-Quran. Katanya lebih kuat. Nah, kita suasananya juga begitu. Baru bangun tidur nih kan, masih ada lah ngantuk-ngantuknya sedikit ya. Surat Al-Baqarah ayat berapa tadi? 132, 133. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman lagi-lagi tentang Nabi Ibrahim alaihi salam yang kuat kaitannya dengan agama kita. Kuat pengaruh kisah perjalanan hidupnya dengan perjalanan ibadah haji kita. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. Nabi Ibrahim alaihi salam sebagai, sebut saja, bapak tauhid. Kenapa bapak tauhid? Karena subhanallah, Nabi Ibrahim itu sejak masih muda diusir dari Babilonia, kampung halamannya, karena beliau memperjuangkan dakwah tauhid. Terus beliau berpindah ke Haran, terus beliau ke Palestina, terus beliau ke Mesir, kembali lagi ke Palestina, sampai mengantarkan Hajar, istri kedua beliau, bersama putra pertama beliau yaitu Ismail. Semuanya adalah rangkaian dakwah untuk mengajak manusia bertauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam ayat ini Allah berfirman, dan Nabi Ibrahim berwasiat, sebagaimana juga cucunya Yakub berwasiat. Nabi Ibrahim punya berapa anak, Pak? 2. Anak yang pertama namanya Ismail. Dari garis keturunan Ismail terlahirlah Nabi Muhammad SAW. Anak Nabi Ibrahim yang kedua Ishak. Dari garis keturunan Ishak terlahirlah Yakub. Dari Yakub terlahir 12, salah satunya Yusuf. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam punya anak keturunan dari kedua anaknya, Ismail dan Ishak. Dan Nabi Ibrahim alaihissalam disebut sebagai Abul Anbiya, bapaknya seluruh nabi, karena seluruh nabi setelah Nabi Ibrahim alaihissalam garis nasabnya terhubung kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah berfirman dalam ayat 132 dan 133 Al-Baqarah, dan Nabi Ibrahim berwasiat, begitu pula cucunya Yakub berwasiat kepada anak cucu mereka. Lihat, ini yang berwasiat siapa? Para nabi. Nabi Ibrahim dan Nabi Yakub. Apa wasiat mereka? Ya baniya, wahai anak keturunanku, innallaha astafa lakumuddin, sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala telah memilih agama buat kalian. Apa itu agama yang telah dipilih oleh Allah? Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali kau wafat kecuali dalam keadaan berserah diri dalam tauhid. Sambung ayat berikutnya, lebih jelas. Am kuntum syuhada idh hadara Ya'qub al-maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahak wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Apakah kalian yang jadi saksi waktu Nabi Yakub alaihi salam pada detik terakhir menjelang habis hayatnya itu, beliau berkata kepada anak-anaknya. Apa perkataan Nabi Yakub kepada anak-anaknya? Ma ta'buduna min ba'di. Apa yang akan kalian sembah setelah ayah meninggal dunia nanti? Mohon maaf Bapak Ibu, siapa di antara kita yang pernah berwasiat begitu kepada anak-anaknya? Kalau berwasiat mungkin meskipun belum disampaikan kepada anak, pergi ke notaris, Pak notaris, Bu notaris, sebidang tanah saya yang di sana buat anak saya ini, sepetak kebun di sana buat anak saya nomor 2, rumah yang di sana buat anak saya nomor 3. Itu banyak dilakukan. Tapi berapa banyak di antara kaum muslimin, bapak dan ibu yang punya anak keturunan berwasiat kepada anaknya, wahai anakku,
Apa yang akan kalian sembah setelah aku nanti meninggal dunia, untuk menjaminkan kepada mereka meninggal dunia di atas tauhid. Karena ini kunci selamat. Surga tidak dimasuki oleh seseorang yang meninggal dunia dalam keadaan masih membawa dosa syirik. Ibaratnya Pak, kalau kita ini masih hidup, ada anak cucu kita mendampingi kita. Nah, ayah nggak pesan apa-apa sama kalian. Sebentar lagi mata ayah akan tertutup. Denyut nadi ayah akan berhenti. Ayah berpesan kepadamu agar kita bisa masuk surga bersama. Kau harus selalu bertauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini wasiat yang benar. Allah Subhanahu wa ta'ala mengisahkan tentang wasiat Nabi Ibrahim dan Nabi Ya'qub agar kita, umat Nabi Muhammad SAW, meneladani. Jelas sekali. Fala tamutunna illa wa antum muslim. Jangan kalian meninggal dunia kecuali dalam keadaan Islam. Apa Islam yang dimaksud? Lihat ayat berikutnya. Ma ta'buduna min ba'di. Nabi Ya'qub punya 12 anak, salah satunya Nabi Yusuf alaihissalam. Wahai anak-anakku 12. Yang cerita mereka ber-12 ini dengan keturunannya banyak disebutkan dalam Al-Quran yang dikenal dengan Bani Israel. Apa yang kalian sembah setelah ayah meninggal dunia nanti? Ketika anak-anaknya berkata, wahai ayah, kami menyembah Tuhanmu dan Tuhan kakek moyangmu, Ibrahim, Ismail, Ishak. Kami menyembah Tuhan yang satu saja. Nggak ada lagi Tuhan yang lain berhak untuk disembah. Ilaha wahida. Ini satu Tuhan saja, yang Maha Esa, yang Maha Tunggal. Wa nahnu lahu muslimun. Dan untuk itulah kami berserah diri. Karenanya Bapak dan Ibu sekalian, mari kita perhatikan masalah ini dengan baik. Tauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kunci selamat kita di dunia dan di akhirat. Nabi Ibrahim alaihissalam diuji bukan pada istri dan anaknya, tapi diuji pada ayahandanya meninggal dunia dalam keadaan kesyirikan. Nabi Nuh alaihissalam diuji oleh Allah, anaknya satu dari 4 putranya meninggal dunia dalam keadaan terjatuh dalam kesyirikan, tidak beriman. Nabi Nuh, Nabi Lut alaihimassalam diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, istri masing-masing dari mereka, Nabi Nuh dan Nabi Lut, istri masing-masing dari keduanya meninggal dunia dalam keadaan tidak beriman kepada Allah. Asiyah bintu Muzahim, salah satu di antara pionir penghuni surga kalangan wanita, istri Fir'aun, diuji oleh Allah punya suami sebejat Fir'aun yang mengaku bahwa dirinya adalah Tuhan yang Maha Tinggi. Artinya, kalau mereka orang-orang saleh, para nabi, para rasul, diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa sebagian dari keluarga terdekat mereka terjatuh di dalam kesyirikan, maka kita tidak ada yang punya jaminan. Ini yang harus kita perhatikan. Ustaz, kalau Rasulullah bagaimana Ustaz? Tadi Rasulullah SAW diuji oleh Allah, pamannya yang sangat beliau cintai. Pamannya itu Pak, ketika melihat ponakannya Muhammad SAW berdakwah tauhid, beliau rangkai bait syair. Walaqad alimtu bi anna dina Muhammadin min khairi adyanil bariyati dina. Falawla al-malamatu aw masabbatu qaumin lawajadtani samhan bidzalika mubina. Jadi Abu Talib merangkai bait syair. Aku sangat tahu, yakin bahwa agama yang dibawa keponakanku Muhammad adalah agama yang paling benar. Tapi kalau bukan karena gengsiku di hadapan kaumku, ini yang menghalangiku. Gengsiku di hadapan kaumku, kau akan dapatkan aku beriman. Tapi karena gengsi, nggak jadi beriman.
tadi kisahnya. Sekaligus kita mengambil kisah tadi, berhati-hatilah terhadap teman, lingkungan. Kalau kita tidak selektif berteman, waliyadzubillah, kita bisa tutup usia dalam kondisi terpengaruh buruk. Bisa sampai kepada titik di luar tauhid. Bapak dan Ibu sekalian, Rasulullah SAW pernah panggil putrinya Fatimah. Fatimah radhiyallahu anha. Ya Fatimah binta Muhammad. Wahai Fatimah putri Muhammad. Salini min mali ma syi'ti. Mintalah nak, harta ayah yang ayah punya minta. Ayah punya apa kau minta? Ayah akan beri. Walakinni la ughni anki minallahi syai'a. Tapi nak, ayah tidak bisa memberikan manfaat apapun untukmu. Kau darah dagingku. Ayah tidak bisa berikan manfaat untukmu kalau kau tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini statement Nabi kepada siapa? Kepada anaknya sendiri. Nabi SAW tidak bisa menolong kalau putrinya tidak beriman, tidak bertauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terakhir izinkan saya menutup dengan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Muslim dan yang lain. Hadis ini sempat saya nukilkan di Hotel Transit beberapa hari yang lalu. Rasulullah SAW bersabda, ini tentang keselamatan dunia dan akhirat dengan tauhid. Rasul bersabda, likulli nabiyyin da'watun mustajabah. Fata'ajjala kullu nabiyyin da'watahu wa inni ikhtabattuha li ummati syafa'atan lahum yawmal qiyamah. Fahiya na'ilatun insyaallah man mata minhum la yusyriku billahi syai'a. Mohon diberikan ruang di dalam memori kita, di dalam relung sanubari kita, sabda ini. Siapa di antara kita tidak mau syafaat Nabi SAW? Nabi bersabda, setiap Nabi memiliki hak istimewa doa yang pasti dikabulkan. Setiap Nabi punya hak istimewa doa yang pasti dikabulkan. Kemudian Nabi Muhammad SAW melanjutkan, semua Nabi sudah ambil hak tersebut. Aku belum. Semua Nabi sudah ambil hak itu. Doa yang pasti dikabulkan, istimewa, sudah diambil semua Nabi. Aku belum, kata Rasulullah. Kenapa belum? Aku simpan hak itu agar aku bisa mengajukan syafaat untuk umatku di hari kiamat di hadapan Allah SWT. Sayangnya Nabi kepada kita. Jangankan kenal kita, kakek moyang kita saja Nabi nggak kenal. Jarak antara beliau dengan kita lebih dari 1400 tahun yang lalu. Tapi beliau sudah menyiapkan kado istimewa buat kita semua umatnya nanti di hari kiamat. Apa kado itu? Syafaat. Maka semua umat Nabi pada dasarnya berhak untuk mendapatkan syafaat dari Nabi. Tapi kemudian di akhir hadis ini berkaitan dengan pembahasan kita tentang kunci keselamatan. Nabi menyatakan fahiyana ilatul insyaallah. Syafaat itu akan diraih oleh umatku insyaallah man mata minhum, bagi mereka yang meninggal dunia la yusyriku billahi syai'a. Meninggal dunianya dalam keadaan bersih dari kesyirikan, tidak berbuat kesyirikan sama sekali. Makanya pegang kuat-kuat, genggam erat-erat, gigit dengan gigi geraham kita masing-masing. Kalau kita sering dengar ya, Pancasila harga mati, maka sebagai seorang muwahhid yang beriman kepada Allah, yang rindu perjumpaan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ucapkan di dalam diri kita, tauhid harga mati. Tauhid harga mati. Dalam keadaan apapun, dimanapun, bersama siapapun, tauhid harga mati. Saya orang terpandang,
cukup uang banyak, dikenal, dan lain sebagainya. Itu tidak menjamin keselamatan kita di dunia dan di akhirat kecuali dengan tauhid. Dan tauhid, mohon maaf Bapak Ibu, tauhid bukan dengan baju. Kalau pakai jubah pasti bertauhid. Tauhid bukan songkok atau peci. Kalau berpeci, pakai jubah, jalan bawa mushaf di kantong, pasti bertauhid. Itu bukan jaminan. Tauhid itu adalah ungkapan dengan lisan, ikrar di dalam hati, dan tercermin dalam anggota badan, di amal perbuatan kita sehari-hari. Saya ajak kita semua di hari-hari haji ini, dan semoga sepulang kita ke tanah air nanti, ini menjadi salah satu oleh-oleh terbaik kita. Menata diri untuk bertauhid dan berwasiat untuk orang-orang yang kita cintai dengan tauhid. Karena tauhid merupakan kunci keselamatan. Di mana? Kunci keselamatan di mana? Di dunia dan di akhirat. Demikian yang bisa disampaikan. Sekali lagi mohon maaf mengambil waktu zikir Bapak dan Ibu sekalian. Silahkan dilanjutkan kembali. Ya, meskipun dalam keadaan ngantuk. Mudah-mudahan zikirnya bisa disambung kembali. Wallahu ta'ala a'lam. Sallallahu wasallam wa baraka wa an'ama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fikum barak.